Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Dr. Andi. Saya di sini membuat video tentang catatan saya yang saya ambil sumbernya dari bunga rampai hipertensi ini ya pada kasus kardiovaskular. Saya iseng-iseng nyatet, terus saya bikin PPT, terus saya bikin di YouTube. Ya, saya edit, saya bikin YouTube. Oke, langsung aja kita ke catatan saya, yaitu tentang hipertensi krisis atau krisis hipertensi. Nah, ini dia. Definisinya adalah peningkatan tekanan darah yang berat, di mana sistolnya lebih dari sama dengan 180 dan atau tekanan diastoliknya lebih dari sama dengan 120. Ya, jadi bisa tensi ya, bisa sistoliknya aja yang naik, ya, atau diastoliknya saja yang naik, gitu ya. Masuk kategori ini ya, kalau dari definisi ini ya. Ada dua bagian besar ya, ada urgensi dan emergensi. Kita bedakan dari adanya organ damage ya, atau organ target dan tidak adanya organ target ya. Jadi ada yang kena, ada yang enggak. Emergency ini yang kena nih. Oke, kita akan membahas agak sedikit lebih dalam mengenai, nggak terlalu dalam juga sih, hanya catatan kecil aja mengenai hipertensi emergensi. Ya, oke. Hipertensi emergensi tadi udah jelas ada organ targetnya. Nah, dugaannya seperti apa? Kita bisa melihat pasien datang ke kita udah masuk kategorikan dia hipertensi yang krisis. Ini emergensi apa urgensi? Kita lihat dari anamnesisnya gimana ya. Dia ada riwayat hipertensi nggak sebelumnya ya, riwayat obat-obatan simptomatik, lalu ada sakit kepala, ya, ada gangguan penglihatan, misalnya ada perdarahan pada retina, ya, gejala neurologis seperti hemiparesis, ya, lalu ada mual muntah, yang dimana mual muntah yang ini nggak bisa hilang dengan obat anti mual ya. Lalu ada nyeri dada atau punggung, ada gejala jantung, ya, ada perubahan berat tubuh dan berat badan. Kayaknya poin nomor 9 ini sepertinya mengarah untuk hipertensi yang lama ya. Sepertinya nggak, jadi kayak nggak mungkin untuk hipertensi emergensi yang mendadak, tiba-tiba bentuk tubuh dan berat badan berubah. Ini saya ambil dari bunga rampai itu ya. Oke, next untuk dari PX fisiknya, yang biasanya diastoliknya lebih dari 120 ya. Oke, mungkin lebih sering yang diastoliknya lebih dari 120 ya. Lalu nadi, nafas, dan suhu yang abnormal dari volume cairan tubuh didapati biasanya dehidrasi ya, dan edem. Dari sistem saraf pusat ada gangguan kesadaran tadi ya, gangguan hemiparesis dan kejang ya, bisa pada ada stroke berarti ya kemungkinan, ada perdarahan. Lalu dari fundus tadi, dari gangguan penglihatan ada perdarahan, ada edem retina dan papil edem. Ada yang lain, ada JVP yang meningkat, ada di jantung, ada pembesaran jantung dari auskultasi ya, murmur, ada suara bunyi 3 dan atau 4. Lalu dari abdomen ada hepatomegali, ada bruit ya, ada massa yang berdenyut ya di abdomen. Next lagi, ini pemeriksaan lab yang bisa kita sarankan, tapi tergantung dari indikasinya juga ya. Tadi kan misalnya pada pasien ada perdarahan pada otak, berarti kita lakukan CT atau MRI. Ya. Lanjut lagi. Nah, ini dia pelaksanaan pada hipertensi emergensi ya. Nah, emergency ini kita menggunakan IV ya. Jadi nggak obat minum, jadi kita pakai IV, dan dimana penggunaannya menggunakan syringe pump ya. Oke. Lanjut lagi, karena menggunakan syringe pump atau injeksi ya, itu kita harus wajib dirawat, nggak boleh kita rawat jalan. Oke. Perhatikan pada waktu dan perdarahan otak. Ini poin tambahannya ya, dimana pemberiannya tidak boleh langsung mendadak turun drastis dari tensi yang tinggi ke tensi yang langsung rendah di bawah 140. Jadi harus bertahap. Pada 1 jam pertama targetnya ialah dimana harus di bawah 25%. Jadi nggak boleh sampai di atas 25% untuk MAP-nya. Gimana cara ngitung MAP? Untuk menghitung MAP adalah 100 sistolik, maaf. Sistolik ditambah dengan 2 kali diastolik dibagi 3. Nah, jadi kita harus tahu dulu dia pertama kali datang itu berapa MAP-nya, nanti setelah dikasih pengobatan berapa MAP-nya setelah 1 jam pertama. Ya. Jadi MAP baseline-nya harus kita punya terlebih dahulu. Dan untuk perdarahan pada otak ini agak sedikit berbeda, di mana
jika perdarahan harus langsung kita turunkan ke di bawah 140 ya. Jadi nggak pakai aturan yang 1 jam pertama tadi. Jadi kalau perdarahan pada otak harus cepat-cepat diturunkan di bawah 140. Oke, next untuk hipertensi urgensi, kita gunakan obat tablet ya, atau ditambah dengan loop diuretik. Ini obat-obatan ya yang umum ya. Calcium channel blocker, ACE inhibitor, ARB, alpha beta blocker, labetalol, dan beta blocker. Ya, kita observasi setelah dikasih obat. Contohnya kita gunakan dari dosis yang terendah dulu ya. Contohnya pada penggunaan captopril yang di buku Bunga Rampai dikasih contoh seperti itu, di mana ada observasi 5-6 jam terlebih dahulu. Kalau sudah membaik, nanti kita rawat jalan ya, kasih obat pulang juga. Nanti 2-3 hari kita cek lagi, kita reevaluasi lagi gimana keadaan si pasien ya. Kita bisa juga rawat inap untuk pasien-pasien hipertensi urgensi apabila ada risiko tinggi, misalnya ada penyakit jantung ya yang diderita pasien. Oke, untuk dosis dan obat-obatannya nanti bisa dilihat di buku Bunga Rampai atau mungkin nanti di next video ya. Sip, oke, terima kasih. Itu aja catatan singkat ya, ringan ya dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bye-bye.